Namun sebelumnya mungkin saya minta dari Pak Aris untuk menjelaskan atau mengapa terkait dengan perkembangan COVID kita sampai dengan saat ini. Sampai dengan minggu ke-29, termasuk nanti saya sampaikan kemungkinan perkembangan setidaknya 1 bulan ke depan, apakah kasus akan meningkat atau bahkan cenderung turun nantinya. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-30 ya, minggu ke-30 hari pertama. Dan kalau kita lihat kasus kita itu sudah meningkat itu dari minggu ke-26 tahun 2021. Bahkan di minggu ke-27 insiden rate kita itu sudah 149,75%. Atau kalau kita bulatkan berarti sudah 150 per 100.000 penduduk. Sebenarnya di minggu ke-27 itu kita lihat sendiri memenuhi persyaratan ya untuk memasuki level 4 di minggu ke-27. Namun memang data kita kepusat biasanya evaluasinya itu terlambat selama 2 minggu. Makanya kemudian baru di minggu ini ya, minggu ke-29 atau minggu ke-30 kita kayak level kemudian yang lama kalau bilang aja bagaimana itu Pak? Ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangan setiap bulannya, bulan Juli luar biasa penambahan kasus kita ya. Ini penambahan tertinggi sepanjang pandemi dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Apakah ini puncak atau belum? Kita bisa melihat perkembangan kasus sebelumnya, yaitu di bulan Desember dan bulan Januari. Jadi ada kemungkinan bulan Juli ini sebenarnya mulainya kasus kita mulai naik, dan nanti puncaknya dimungkinkan itu di bulan Agustus. Dan biasanya periodenya itu selalu 1 bulan setelah Pulau Jawa dan Bali meningkat, puncak kasus akan terjadi 1 bulan kemudian di wilayah luar Jawa ya. Kita harus waspadai ini sehingga tidak menutup kemungkinan Juli ini belum puncaknya dan nantinya akan meningkat lebih tinggi nanti bulan Agustus atau bulan depan. Ini kita lihat distribusi kasus per kecamatan. Hati-hati ya, Nunukan Selatan sudah menggeser kecamatan Bakung untuk jumlah kasus secara kumulatif. Itu sudah menunjukkan kita menemukan kasus-kasus komunitas, dan kita temukan datang sendiri ke Vaskes sudah dalam kondisi dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi ya. Termasuk indikator lainnya yang menunjukkan sudah adanya penularan komunitas itu di wilayah Semenggaris, kemudian wilayah Lumbis, dan wilayah Tulin Onsai, termasuk juga wilayah Kecamatan Sembakung. Artinya di sana kasus tidak terlalu tinggi, tapi mungkin karena tidak ada pemeriksaan. Dan ketika muncul kasus komunitas itu sudah dalam bentuk tingkat keparahan tinggi. Termasuk kita temukan juga sudah ada indikatornya, yang paling gampang adalah tenaga kesehatan yang terpapar ya. Itu di wilayah Semenggaris dalam minggu ini sudah ada, kemudian di wilayah Tulin Onsen, Puskesmas Kanur minggu ini juga ada, termasuk juga di wilayah Puskesmas Lubis, Salong. Kemudian di wilayah Krayan juga menjadi perhatian, bisa jadi di sana akan muncul klaster Idul Adha. Itu di wilayah Lombawan, terutama di Krayan ya. Ini perkembangan kasus
kumulatif kita, total kasus sampai dengan saat ini itu ada 2.923 dengan angka kematian sudah 1,54, tinggi ya. Kasus aktif kita itu 32%, sementara untuk kasus aktif Kaltara itu 21% dan nasional 18%. Yang harus kita perhatikan adalah dari semua kasus yang ada, secara epidemiologi dapat kita perkiraan sebenarnya. Perkiraannya adalah sedang dan gejala berat itu antara 10 sampai dengan 15%. Dan yang 5%-nya kemudian menjadi kritis. Permasalahannya, di rumah sakit kita saat ini hanya ada sekitar 1,9% yang dirawat di ruang perawatan COVID. Dan ada 0,84% yang ada di ruang ICU COVID. Ini masih sangat rendah. Kemungkinan ada dua. Yang pertama, Vaskes terlalu selektif ya. Artinya rumah sakit terlalu selektif menerima pasien yang tidak dengan kategori sangat berat kemudian dipulangkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, dari si pasien sendiri, pasien tidak mau dirawat di rumah sakit. Kemungkinan yang ke depannya, dengan kejadian ini kita harus waspada. Yang pertama, rumah sakit sudah harus menyiapkan setidaknya lonjakan 20% nanti di bulan Agustus dengan kriteria setidaknya sedang dan berat. Kalau saat ini sedang dan berat 142, naik nanti di bulan depan sekitar 20%-nya. Termasuk sebenarnya yang kritis itu sekitar ada 47 kasus. Tapi kenyataannya yang sekarang ada di rumah sakit itu hanya ada, per data kemarin itu ada 8 kasus. Sementara fasilitas ICU COVID kita kalau tidak salah hanya 10 bed. Jadi kita harus memikirkan setidaknya kita menyiapkan sekitar 50 bed ya, untuk persiapan ICU COVID. Ketika ini tidak dilaksanakan atau sekarang terjadi seperti ini, apa yang akan terjadi ya? Ketika rumah sakit nanti terlalu selektif, yang ada adalah dimungkinkan adanya peningkatan perburukan untuk pelaku isolasi mandiri. Ini yang kita takutkan. Dan bahkan kita khawatir akan meninggal kasus-kasus pelaku ismat. Dan hari ini sudah terbukti, Bu. Hari ini kita baru tadi pagi kami dapat laporan sudah ada 1 kasus, bahkan 2 kasus ya, pelaku isman yang meninggal di wilayah Kecamatan Tulinonsoy. Nanti mungkin dari Satgas Kecamatan Tulinonsoy bisa melaporkan secara langsung. Dan ini tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terjadi di kecamatan lainnya, masuk wilayah yang kita menemukan maupun wilayah lain. Bapak Ibu, ini gambaran pencapaian vaksinasi kita sampai dengan minggu ke-29 ya. Jadi tanggal yang kita laksanakan, kalau tidak salah tanggal 3 Februari kita launching sampai dengan hari kemarin 25 Juli. Kalau kita melihat capaian vaksinasi kita untuk berdasarkan jumlah penduduk kita, sasaran jumlah penduduk, sasaran kita total ada 182.800, mencapai 9,45%. Hitungannya yang dosis 1 saja ini ya, yang sudah divaksin secara hampir di semua kecamatan ya, ada 17.282. Kemudian untuk dosis 1 dan dosis 2 dari 17.000 ini ternyata yang dosis 2-nya itu baru sekitar 7.043 yang mendapatkan dosis 2, masih sangat rendah memang. Dengan kecepatan harian untuk minggu ke-29, kecepatan harian vaksinasi kita baru bisa mencapai 341 dosis. Dengan target sebenarnya seharusnya setidaknya kita bisa mencapai 1.000 dosis untuk setiap harinya. Ini kita lihat ya, rata-rata kecepatan harian vaksinasi kita dari awal kita kegiatan vaksinasi di minggu ke-5 atau di sekitar awal Februari, peningkatan kecepatan harian itu baru
terlihat itu di minggu ke-24 setelah kita melaksanakan vaksinasi secara massal. Meningkat terus sampai dengan minggu puncaknya adalah minggu ke-27 ya, paling tinggi 604 dosis rata-rata setiap harinya di minggu ke-27. Dan memang disayangkan justru di minggu-minggu awal ketika vaksinasi tahap kedua dilaksanakan, sekitar di minggu ke-11 dan minggu ke-13 itu vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik kita laksanakan, ternyata kecepatan harian kita justru sangat rendah ya. Ini mempengaruhi nantinya distribusi alokasi vaksin dari pusat ke daerah. Dan tadi malam saya tanya teman-teman di aplikasi Smell, sampai dengan hari ini ternyata juga masih ada vaskes yang menyimpan dosis kedua. Kemudian secara singkat saya sampaikan untuk kinerja 3T kita. Untuk testing kita, positive rate kita itu meningkat dari minggu ke-26 sampai dengan minggu ke-29 yang kemarinnya. Posisi kita sekarang 29,45%. Very high incident. Hati-hati, artinya kita sudah sangat tinggi untuk positive rate kita. Dan positive rate kita, ini positive rate dalam artian masih memungkinkan, masih banyak kasus yang tidak ditemukan di lapangan karena pemeriksaan kita belum dilaksanakan secara masif ya. Surveillance aktif kita sama sekali belum jalan. Yang kita kerjakan hanya adalah dari sisi tracing saja. Kemudian kalau kita lihat pemeriksaan kita, ketika positive rate kita di atas 10%, setidaknya kita dalam 1 minggu kita harus memeriksa sampel 5/1000. Ketika jumlah penduduk kita katakanlah sekitar 200.000, artinya kita harus minimal dalam 1 minggu kita memeriksa 1000 sampel. Itu hitungan sebenarnya bukan antigen, hitungannya adalah PCR. Sementara yang kita andalkan, yang merah ini, yang merah adalah pemeriksaan PCM ataupun PCR. Sementara yang hijau atau biru, ini adalah pemeriksaan antigen. Tapi tidak masalah karena kita masuk kategori daerah B dan C, sehingga pemeriksaan menggunakan antigen juga sudah masuk kategori untuk diagnosis ya. Yang menarik Bapak Ibu, di minggu ke-29 ternyata PCR kita itu sudah mulai meningkat. Di minggu ke-29 ada 427 sampel diagnosa yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan. Artinya memang apa? Sudah banyak kasus suspek yang kemudian dengan perburukan datang sendiri ke rumah sakit, kemudian dilaksanakan pemeriksaan PCR ataupun dengan PCR. Karena memang untuk wilayah kita perlu kita sampaikan sesuai dengan keputusan Menteri 5032, kita memasuki kategori wilayah B dan wilayah C. Di wilayah B, ketika kita menemukan kasus dengan konfirmasi antigen, tapi dia tidak ada gejala, kemudian bukan kasus kontak erat, sebenarnya kita tidak bisa memasukkan kasus ini sebagai kasus konfirmasi, tetapi memasukkan kasus suspek. Ketika kasus ini suspek, harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR atau PCM. Tapi kenyataannya di lapangan ini tidak terjadi, karena PCR kita, rumah sakit sementara tidak menerima pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan PCM untuk pasien-pasien rawat jalan, karena sama sekali tidak boleh ini disaksikan untuk pembiayaan mandiri ya, karena semua dibebankan oleh pemerintah. Sehingga kita harus waspada. Ternyata di minggu ke-29 peningkatan pemeriksaan PCR di kita di Rumah Sakit Umum Daerah sangat drastis ya. Ada 427 sampel untuk diagnosa. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat tracing kita, ketika pasien kita meningkat, justru ternyata sebaliknya kegiatan tracing kita malah menurun. Ini bisa kita gambarkan dengan
dengan pencapaian untuk kasus kontak erat kita. Sampai dengan minggu ke-29 yang standarnya setiap satu kasus konfirmasi setidaknya kita harus menemukan 1/15 ya, minimal 15 kasus. Tetapi di minggu ke-29 kita justru di bawah 1. Artinya masih ada kasus-kasus yang tidak kita tracing. Ini kita ada dua penyebab ya. Yang pertama, kemungkinan kita sudah banyak muncul kasus-kasus cluster. Seperti kita ketahui kan ada 6 cluster baru ya. 6 cluster baru sehingga kontak eratnya justru di situ-situ saja. Contohnya misal di pesantren, kemudian di lapas dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tenaga kesehatan kita sudah terlalu lelah ya. Akhirnya banyak kasus-kasus konfirmasi yang lepas tidak kita tracing. Dan ini cukup mengkhawatirkan juga. Artinya setidaknya ya, ketika kita sudah muncul mulai kasus komunitas, seharusnya kegiatan-kegiatan untuk surveillance aktif dan tracingnya ditingkatkan. Kemudian untuk treatmentnya, sampai dengan minggu ke-29, angka kesembuhan kita itu menurun drastis ya. Posisi kita sekarang 66%. Tadi lebih rendah dibandingkan angka kesembuhan provinsi dan nasional. Permasalahannya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah keterlambatan pemantauan. Jadi setelah kita kita telusuri data yang ada di kita masih banyak menemukan kasus-kasus pasien ISMAN yang melebihi 10 hari. Ini mungkin kita memaklumi ya, teman-teman di Yankes atau di Paskes sudah terlalu lelah ya. Sehingga lebih dari 10 hari pelaksanaan ISMAN belum dievaluasi apakah sudah cukup atau perlu melanjutkan ISMAN. Kemudian permasalahan yang kedua, rotasi pelayanan atau ISMAN yang ISMAN secara mandiri dan isolasi di RSUD itu sangat tinggi. Artinya ada pasien yang berobat di rumah sakit atau rujukan dari puskesmas, ketika kemudian menjalani isolasi di RSUD Nunukan, kemudian ada perbaikan. Ketika sudah ada perbaikan, dipulangkan. Nah, ketika dipulangkan, otomatis pelakuan ISMAN itu ditambah 10 hari lagi. Padahal sebelumnya dia sudah ISMAN juga, tapi masuk rumah sakit, ada perbaikan, misal dirawat di sana 5 hari, ada perbaikan, dipulangkan, otomatis dia tetap harus melanjutkan ISMAN 10 hari. Jadi setidaknya pasien itu akan ISMAN isolasi selama 25 hari. Datanya masih ada. Ini yang menyebabkan kenapa angka kesembuhan kita itu sangat rendah ya, 66%. Di samping memang dalam 3 minggu ini betul-betul luar biasa, penempuhan harian kita itu luar biasa dibandingkan minggu-minggu sebelumnya ya. Dalam satu hari rata-rata hampir di atas 50 kasus setiap harinya. Baik Bapak Ibu, ini data tadi malam untuk zona risiko masih zona oranye. Tapi saya yakin per Selasa besok atau mungkin per hari ini kita sudah memasuki zona merah. Karena ketentuan untuk zona merah salah satunya nanti untuk pelakuan PPKM yang level 4 ya. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak